semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Yusha Putri. Saya adalah seorang yang cenderung introvert, sedikit keras kepala, dan memiliki kepribadian intuitive thinking. Saya agak sulit berinteraksi dengan orang baru, namun saya juga bisa diajak kerjasama dan berdiskusi, terlebih lagi di kondisi yang genting dan penting. Saya sangat suka memperhatikan detail dan memikirkan apapun kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Saya cenderung memiliki kepribadian Machiavellian, sulit untuk menaruh kepercayaan kepada orang, sangat berorientasi pada logika, dan terkadang juga sangat ambisius. Orang di sekitar saya melihat saya sebagai kepribadian yang sangat serius, kaku, namun sangat membantu terutama dalam pengambilan keputusan dan kebutuhan dalam saran ataupun advice. Halo, saya Selvia Rahmawati. Saya ini adalah seseorang yang introvert, namun sangat ramah dan simpatik terhadap orang lain. Saya lebih suka berinteraksi dalam kelompok yang kecil atau satu lawan satu, di mana saya dapat memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Saya memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dengan mendalam, dan saya selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi. Dalam mengatur aktivitas, saya cenderung menjadi seseorang yang terstruktur dan terorganisir. Saya menyukai jadwal yang jelas. Namun, yang terpenting bagi saya adalah tujuan saya untuk bisa membantu orang lain. Saya merasa penuh makna ketika saya dapat memberikan dukungan dan solusi bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kepribadian saya yang introvert, friendly, simpatik, willing, and judging, saya berkeinginan untuk terus bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Halo, nama aku Nabila Rifdi Wijaya. Sebagai kepribadian saya yang cenderung introvert, intuitif, dan feelings, yang dimana saya merasa bahwa sulit untuk berkomunikasi dengan orang baru. Saya sering disebut sebagai orang yang pendiam, pendengar yang baik, dan suka tantangan. Saya merasa diri saya mempunyai imajinasi tersendiri atau dunianya sendiri. Ada juga insightful yang dimana dapat memberikan kemampuan luar biasa untuk memahami motivasi, perasaan, dan kebutuhan orang yang sebenarnya. Sering disebut juga sebagai berbeda dari yang lain atau kreatif. Merasa sulit untuk terbuka terhadap orang lain, dan merasa hidup itu dengan penuh idealis, dan tetap mempunyai tujuan hidup atau goal untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rifdi Wijaya. Saya Selvia Rahmawati. Saya Nabila Yusha Putri. Di sini kami akan membahas mengenai tentang kemiskinan di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan. Guys, tau nggak? Sekarang banyak banget nih masalah di Indonesia. Kira-kira apa sih masalah yang menurut lo berdampak banget untuk Indonesia? Kalau menurut gue sih ya, kayak masalah di Indonesia tuh kan banyak, tapi yang paling berdampak itu pasti pemerintahannya. Terus ada kayak permasalahan sampah juga belum kan, banjir, terus permasalahan tentang kemiskinan tuh belum ada solusinya kan, kalau menurut kamu? Bener banget tuh, soalnya kayak populasi sampah di Indonesia meningkat banget, yang dimana kebanyakan masyarakat itu biasanya kayak ngambil sampah biar bisa didaur ulang, tapi itu sisanya dibakar di lahan, jadi kayak banyak banget jadi bekas gitu di halaman gitu. Iya, setuju sih, karena itu kan benar-benar juga berdampak banget ya. Dampaknya lebih ke negatif, dan itu juga bakal merusak lingkungan kan, apalagi kalau ngebakar sampah kayak tadi, kayak gitu, itu benar-benar berdampak. Iya, kayak menurutku kalau misalkan soal permasalahan, pasti kan harus ada edukasi yang cukup ya buat buat bikin solusi, buat kayak kayak kita cari tahu masalahnya sebenarnya apa sih. Nah, masalahnya pendidikan di Indonesia, kayak sistem pendidikannya juga belum tentu merata kan, dan itu juga termasuk jadi permasalahan di Indonesia. Kayaknya karena itu nggak sih, kayak misalnya kayak kurangnya sistem pendidikan di Indonesia.
Itu juga salah satu, jadi makanya Indonesia tuh banyak banget yang nggak apa, jadi sistem pendidikannya nggak merata juga, terus jadinya ada anak-anak sekolah, anak-anak yang harusnya emang butuh untuk pendidikan tapi dia nggak bisa dapat akses itu gitu loh. Itu kan juga dikarenakan apa, kalian tahu Kemiskinan. kira-kira? Kemiskinan Iya. ya pasti ya. Kenapa sih kemiskinan itu terjadi di Indonesia? Emang karena kan kita tahu kan, kita kan negara yang akan kayak beragam, bener-bener hasil buminya tuh banyak, melimpah. Tapi kenapa sih kok kita nggak bisa dijulukin negara yang berkembang, negara yang maju gitu, kayak Jepang, Amerika, kayak gitu kan? Kenapa sih ya kira-kira? Kayak apa ya, soalnya kalau tentang kemiskinan pasti berdampak ke macam-macam kan. Kayak awalnya kemiskinan, Faktor ya. sektornya banyak ya. Kayak misalkan dari keluarga miskin, pasti nanti dia bisa jadi punya pendidikannya nggak cukup. Itu jadi permasalahan pendidikan. Terus balik lagi kayak kalau misalkan keluarganya miskin, nggak cukup teredukasi, pasti banyak yang kayak apa ya, nimbul permasalahan lainnya kayak permasalahan sampah. Bisa jadi keluarga miskin tuh nggak tahu gimana cara nanggung sampah, kurang segala edukasi. macem. Ya kalau misalkan alasannya ya, kenapa ya, mungkin karena Opini kamu aja. sistem pemerintahan. Menurut aku sih karena sistem pemerintahan ya yang dari awal udah salah. Kayak jadi sistem pemerintahan tuh nggak merata. Kayak misalkan pemerintah tuh punya benefit, kayak presiden kan pasti punya apa ya, kayak kalau misalkan kita milih presiden ini punya benefitnya ini gini Visi misi ya, gitu. visi misinya. Tapi bisa jadi apa yang diberlakuin sama presiden tuh nggak merata gitu loh, dan bisa jadi juga karena ya tadi korupsi segala macem. Jadi tuh pemerintahnya kayak dari pemerintahannya salah, terus juga nantinya jadi berdampak ke apa, ke masyarakat. Ya itu tadi kemiskinan bisa jadi kejadian. Kalau menurut kamu gimana? sama sih kayak Nayum bilang, kayak kasihan gak sih anak kecil yang nggak bisa makan itu karena orang tuanya nggak bisa beli dia makanan. Terus juga banyak banget anak kecil yang nggak sekolah, padahal seharusnya tuh dia sekolah kan, begitu. Iya, setuju. Karena apa, kalau misalnya tapi kan gimana ya, kemiskinan itu kan sebenarnya bisa ya buat ditangani, tapi kan nggak semudah itu gitu, apalagi kan kita masih ya kayak infrastruktur yang maksudnya belum merata kayak gitu-gitu loh. Jadinya kan mungkin di daerah, di desa masih yang kayak nggak kayak kota gitu loh, apa-apa mudah kayak gitu-gitu kan pasti. Apalagi juga banyak ya orang-orang dari desa ke kota buat kayak cari uang, tau kan? Pas kan makanya sekarang penduduk kota tuh bener-bener kayak padat banget gara-gara orang-orang yang desa yang ingin cari uang di kota kan, jadinya gitu. Tapi juga belum tentu apa ya, orang-orang yang ngerantau, misalkan dia dari keluarga miskin ngerantau ke Jakarta untuk sukses, itu pasti kan. Tapi menurut aku juga belum ada apa ya, belum ada jaminan dia, belum ada jaminan dia sukses di Jakarta. Karena in worst case-nya bisa jadi justru dia pindah ngerantau nih ke Jakarta. Kalau misalkan worst case-nya dia malah jadi gagal, itu malah jadi apa ya, jadi masalah tambahan gitu loh, yang tadinya dia di desa terus pindah ke Jakarta, dan itu malah bikin dia itu jadi masalah untuk di Jakarta gitu. Dan itu tuh Masalahnya maksudnya masalah di dirinya. masalah Iya, di pemerintahan, pemerintahan Jakartanya juga bisa, karena kayak Jadi nambah. iya, kamu tau gak sih kalau misalkan Jakarta kan Jakarta tuh padat banget ya orang-orang, dan bisa dibilang Jakarta tuh orang asli Jakarta tuh sebenarnya ya. seberapa banyak sih? Iya. Karena banyakan orang rantauan gitu loh. Ngerantau. Kalau orang yang ngerantau itu semuanya sukses di Jakarta, ya mungkin perekonomian di Jakarta pasti jadi Lebih baik. baik. Tapi kalau misalkan enggak, itu kan malah jadi senjata buat balik ngancurin ekonominya kan. Nah itu loh maksud aku, jadi itu kayak bisa dibilang kalau misalkan ngerantau juga bukan solusi yang tepat buat ngebasmi kemiskinan gitu. Jadi kalau dibilang solusinya apa, menurut aku solusinya emang susah nggak sih, karena harus berkala dan nggak bisa 3 tahun, nggak bisa 2 tahun, Iya. 3 tahun.
Dan itu tuh butuh bahkan butuh butuh puluhan bertahun-tahun. ya. dan itu tuh harus kayak emang serentak, kayak ada kerjasama dari pemerintah, ada kerjasama juga dari Dari masyarakat. Jadi Terus emang semua harus kontribusi. Terus juga menurut kalian, pendapat kalian gimana sih tentang orang yang mungkin hidupnya ini masih di garis bawah sejahtera gitu. Itu tuh ya banyak anaknya kayak gitu. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih apa ya, istilah punya anak itu lebih baik ya enggak juga sih, karena Tergantung iya, ekonomi, benar. tergantung kesiapan keluarga. Tergantung kesiapan keluarga, tergantung ekonomi, kan banyak banget faktornya ya. Nah masalahnya kalau misalkan ngomongin kemiskinan, apa ya, aku pernah dengar kalau ada istilah yang kayak keluarga miskin itu kalau punya banyak anak, chance anak itu untuk jadi sukses itu tuh nggak apa ya, nggak semua anak itu bisa jadi sukses gitu loh. Kayak misalkan keluarga miskin itu punya 5 anak, dan chance anak itu untuk jadi sukses itu bukan 5-5-nya, tapi itu kayak cuma 1 dari 5 anak itu. Nah itu juga bisa jadi permasalahan gitu loh, walaupun emang istilahnya mungkin ini stereotype aja sih, tapi banyak juga kejadian yang ada di masyarakat kan. Jadi itu nggak bisa kita anggap cuma sebagai stereotype. Jadi itu lebih ke gimana caranya buat kita edukasi ke masyarakat. Misalkan kalau emang ekonominya ngerasa belum cukup, terus kayak sulit kan, apalagi sekarang kan inflasi ya, inflasi, semua barang mahal, sekolah mahal. Kalau misalkan emang nggak cukup buat ngehidupin keluarga ke depannya, lebih baik untuk cukup kayak 2 anak cukup, atau kayak Atau kurang ya? iya, atau kayak Tergantung ekonomi. iya, mau nggak Tergantung ekonomi. iya, mau nggak punya anak juga istilahnya mungkin nggak apa-apa, asal yang penting kesiapannya gitu loh. Iya, Daripada- karena kan biaya anak pasti biaya tinggi anak ya, pasti kan? tinggi. Apalagi Semakin semakin bertambah lama tahun. daripada kita lost control, terus kayak malah jadi apa ya, makin memperbesar rantai kemiskinan, ya lebih baik lebih baik kita yang kontrol sendiri gitu loh. karena nanti berdampaknya di anaknya kan, Iya, pastinya berdampak. susah juga buat memutuskan rantai kemiskinannya keluarganya itu. Berdampak di anak, berdampak di negara juga. Bayangin kalau misalkan satu keluarga mungkin ngerasa nggak apa-apa, tapi kalau bayangin 1000 keluarga mikirnya kayak gitu, ya pasti nanti gimana jadinya Indonesia nggak sih? Overpopulasi ya. Populasi. Jadi menurut kamu Terus juga udah overpopulasi, terus juga misalnya mungkin pendidikannya masih kurang merata kan, jadinya anak-anak yang harusnya dikasih edukasi malah jadi nggak teredukasi gitu kan. Jadi menurut kamu pasti kemiskinan itu pasti berdampak banget ya buat generasi selanjutnya. Pasti berdampak banget. Apalagi kan sekarang ya banyak aku melihat di berita kena PHK ya namanya kan, PHK gara-gara mungkin sekarang banyak banget teknologi yang ngebantu, jadinya pencarian mata pencarian orang-orang tuh jadinya kayak terputus gitu loh. Walaupun mungkin ya namanya juga rezeki, nggak ada yang tahu kan, tapi kan kalau misalnya nanti lama-lama tenaga kita digantikan oleh mesin, itu kan berdampak banget juga kan buat kitanya, para pekerja yang emang kerjanya tuh dari situ aja gitu kan. Kalau menurut kamu gimana, Nak? Kalau menurut aku sih kayak kan juga bisa mempengaruhi ke generasi selanjutnya, yang dimana tuh kemiskinan tuh sulit banget keluar dari kemiskinan tuh sulit banget keluar dari Kemiskinan itu sendiri ya. karena tuh yaitu kesulitan dari keluarganya, terus juga keluarga kan juga mempunyai pengaruh besar ya, kayak dari keuangan, pekerjaan. Oh, sama tahu nggak sih istilah switch generation? Oh, sandwich. Iya, sandwich generation itu juga bisa apa ya? Kayak itu juga dampak dari kemiskinan sih Iya, menurut aku. benar. Karena bayangin kayak kita ngerasa kita hidup lahir dari keluarga miskin. Terus yang tadi kan kita bilang kalau keluarga miskin punya 5 anak, chance anaknya berhasil cuma 1. Dan bayangin
itu tuh satu anak yang berhasil itu tuh harus apa ya? Ngehidupin semua Iya, ngehidupin anak- semua adik-adiknya keluarganya. Iya. di rumah. Ya jadi tulang punggung Iya, keluarga. itu juga bisa apa ya? Maksudnya itu kan salah satu dampak Iya. dari kemiskinan kan, dan bisa jadi itu juga malah nggak bikin kemiskinan itu jadi nggak ada. Justru menurut aku apa ya, istilahnya yang miskin ya tetap tetap dikasih makan, kayak gue miskin, gue nggak mampu, ya udah gue punya anak yang mampu, ya gue minta dari anak gue. Wah, itu mindset orang tua. Mindset orang tua. Tapi itu Dan dia, itu tuh awal dari sandwich generation Yes. sih menurut aku. nah itu dari orang tuanya juga kan. Apa namanya, gimana cara berpikir orang tua. Orang tua tuh ngerasa kayak kita tuh dijadiin investasi pas masa tua gitu kan, tahu kan? Iya benar. Kayak Padahal gitu. susah. Iya, nggak apa ya, nggak seharusnya sih, tapi kayak nggak seharusnya kayak gitu Iya, gitu. nggak seharusnya orang tua Anak tuh tuh- semerta-merta iya. mikir kayak anak tuh sebagai investasi mereka gitu loh. Padahal anak ya juga punya kehidupan dia Iya, punya sendiri, kehidupan, punya pilihan punya masing-masing. pilihannya. Kayak ngebantu orang tua itu nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita ngasih hidup kita ke orang tua kita gitu loh. Kayak jadi punya tekanan gitu ya tuh. Dan rata-rata tuh sandwich generation kayak gitu. Kayak nggak mungkin sandwich generation itu terlahir dari keluarga sultan tuh, kayak rata-rata Enggak lah. tuh permasalahannya kayak orang-orang yang cerita di sosial media segala macam. Aku jarang banget ngeliat orang yang kayak, bayangin kayak anggap Rafathar, orang yang kayak Rafathar, Wah. ya kan, kayak sultan gitu. Dia apa ya? Dia tuh komen soal tagihan mama gua, bapak gua banyak banget, kayak gua sandwich generation, kayak nggak ada, kayak hampir nggak ada. Rata-rata ya dari keluarga yang kurang Kurang mampu. mampu. Jadi keluar dari kemiskinan itu sulit, Sulit dan Sulit. butuh waktu bertahun-tahun sih yang pasti. tapi bukan berarti nggak bisa kan, pasti bisa Pasti sebenarnya kalau ya tadi pemerintahannya juga punya solusi penanggulangan yang tepat, ditambah masyarakatnya juga mau diajak kerja sama, terus juga apa ya, kayak konsisten nggak sih, kayak istilahnya misalkan presiden ini ngasih sistem kinerjanya kayak gini, nanti di presiden selanjutnya ya kalau harus nggak- lebih baik. iya harus lebih baik, atau dilanjutin juga nggak Dilanjutin. apa-apa kalau emang sistemnya baik kan, nggak usah perlu harus diganti yang baru gitu Tapi loh. kan iya, yang ngejalanin bukan presiden dulu. Benar. Jadinya kan Harus yang ikut bawa- serta semuanya, Iya. pemerintah juga. Pemerintahan pokoknya, dan pasti kemiskinan pasti berdampak banget kan buat generasi. Nah, aku juga mikir ya, kalau misalnya nanti di tahun kita masuk, maksudnya nanti lulus gini, kan amin ya 4 tahun lagi gitu kan, kita masuk dunia kerja kayak gitu, bakal susah apa sekarang aja, kayak udah susah kan ya kan, dapat pekerjaan kayak gitu. Tapi mungkin sebenarnya kalau sekarang juga banyak sih kayak freelance kayak gitu-gitu kan, banyak, tapi kan nggak nggak semua orang bisa gitu loh. Maksudnya, Sama demand yang ada itu tuh masih sedikit banget. iya, terus Lapangan pekerjaan sama demandnya tuh terlalu tinggi demandnya gitu loh. terus juga kita harus bener kalau mungkin dari kita mungkin udah kayak ngapus kayak stereotype ini, kayak misalnya banyak anak banyak rezeki, itu kan kalau di generasi kita mungkin kayak ya Udah enggak. kayak gitu kan, udah enggak. Biaya hidup mahal. Ya kan sekarang lebih mikir biaya hidup Iya, daripada benar. Sekarang sekolah mahal banget kan. Terus nah itu kalau misalnya mungkin masih di pedalaman atau di desa itu kan masih kayak gitu ya maksudnya. Nah itu gimana kita ngedukasi mereka buat kayak ngapus lah, Bener sih, kayak gitu, tagline itu gitu kan. Iya, dan mungkin kalau kalau di desa mungkin ya kan mungkin kebanyakan orang desa, bukan kebanyakan sih, tapi butuh banget edukasi ya buat mereka kayak gitu loh. Kalau misalnya kalau misalnya banyak anak itu kayak ya boleh sih, tapi kita lihat dulu ekonominya ya ya itu kan. baik lagi kan Iya. persiapan
keluarga. Nah itu sebelum pernikahan pastinya kan harus udah konsultasi nih, Benar maksudnya sih, udah benar sih. saling Minimal apa ya, kita komunikasi punya sama pasangan. edukasi yang cukup Iya. buat Dari awalnya itu loh, dari awalnya ya kan. apa yang harus kita siapin buat masa depan kan. Nanti mau anak berapa, terus nanti sekolahnya gimana. Iya, itu butuh kan maksudnya Gambaran. Iya, gambaran, terus juga harus ada dana tabungan lah ya kan buat kedepannya gimana Iya, kayak gitu. jangan sampai kita yang menurut aku kita yang Kelewatan. terlahirnya bukan dari keluarga yang nggak mampu, justru malah jadi keluarga yang nggak mampu Nggak gitu loh, mampu, karena malah. kita nggak punya kesiapan apa-apa. Iya. Dan menurut aku juga penting banget karena kita pertama kita anak muda, terus ditambah kita aware soal masalah kayak gini kan. Nah, buat orang-orang kayak anak muda kayak kita yang aware gini emang perlu banget buat ngedukasi orang-orang yang emang belum aware nggak sih. Jadi kita nge-spread awareness. Jadi kayak istilahnya ilmu sama pengetahuan yang kita tahu nggak cuma di kita aja gitu. Emang kita harus sebar Kita harus luasin. sebar. Jadi menurut aku solusi paling awam buat nanggulangi kemiskinan ya pasti itu spread awareness saya dulu, kayak kemiskinan tuh gini loh, solusinya tuh gini loh, kita harus gini loh, karena kalau bukan dari kita yang tahu ya dari iya siapa dong. kan. Iya, berarti emang perlu banget ya edukasi. Iya perlu banget, apalagi kita anak muda, jadi coba kita Untuk kedepannya Iya. Bisa lebih aware lagi ya pastinya. mengedukasi masyarakat, karena kita juga mahasiswa kan. Harapannya sih Iya. gitu ya, kedepannya kayak ya lebih aware lagi Iya. gitu. Jadi sebagai pengabdian kita juga pada masyarakat, kayak kontribusi kita dalam negara itu juga termasuk kan kalau Secara kita spread langsung, awareness. Jadi, untuk pembahasan kami tentang kemiskinan di Indonesia, dari diskusi kami, peran anak muda ini sangat penting untuk spread awareness-nya. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu kemiskinan, dampak, efek, dan bagaimana keluar dari kemiskinan itu sendiri. Agar Indonesia bisa perlahan-lahan terbebas dari kemiskinan dan kita dapat menyelamatkan generasi selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.